Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Zainuddin dengan NPM 237002049. Ini saya akan menjelaskan memenuhi tugas dari teknologi kontemporer yang menggunakan yang sudah ada melalui komunikasi. Ini saya akan mengambil judul arsitek teknologi masa depan respon global dengan realitas teknik elektro. This is hari ini eh, kita akan lebih membahas kondisi energi khususnya kebutuhan energi dan kualitas fisik. Kita sering mengambil AI, namun di balik itu ada lonjakan beban komputasi yang menjadi kemanasan. Ada bunga senjol, ada bunga senjol, terus di format ya, energi dan menurutnya di penyebab. Oleh karena itu, hari ini kita akan bedah isu global tersebut, dan menawarkan solusi dengan teknik elektro yang pragmatis dan betul terukur. Kemudian, ya, krisis energi saat ini dipicu oleh perang geopolitik dan perebutan mineral kritis seperti nikel dan radium. Hal ini memaksa dunia melakukan elektrifikasi secara cepat. Padahal pasokan dan biaya sangat fluktuatif. Dampaknya terlihat pada fenomena hidup di siang hari produksi surya berlebih membuat banyak di jaringan investasi. Namun di sore hari terjadi ramp up ekstrim yang menuntut respon cepat dari pembangkit konvensional. Untuk persaingan adalah energi terbarukan tidak bisa otomatis melanjutkan baseload tanpa adanya kontrol pengeluaran energi dan arsitektur jaringan yang kemudian tantangan terbesar di sistem tenaga listrik adalah hilangnya inersia mekanis. Pembangkit konvensional memiliki putaran turbin yang menyimpan energi kinetik untuk menahan perubahan frekuensi saat ada gangguan. Sebaliknya, panel surya dan angin bersifat intermittent dan tidak menyebabkan sehingga risiko fluktuasi tidak stabil sangat tinggi. Solusi yang bidang elektro dengan kita di bidang kita menggunakan elektro daya, kita memasang grid folding inverter yang mampu menyediakan inersia statis untuk menjaga frekuensi di angka kurang lebih 50% dan merespon gangguan dengan sangat cepat. Kemudian konsep idealnya ideal adalah membangun microgrid terdistribusi menggunakan AI untuk optimal power flow yang bermanfaat menyerap surplus energi surya dan mengurangi beban puncak. Tapi sebagai insinyur, kita harus melihat realitas teknisnya. Pertama adalah masalah teknik motor. Seringnya melakukan discharge untuk mengevaluasi keyword menggunakan cycle baterai atau ion fungsi, sehingga wajib adanya kompensasi finansial atau smart contract. Kedua, infrastruktur yang masih tua. Jaringan distribusi didesain satu arah. Jika ribuan orang akan terjadinya overvoltage dan truk distribusi bisa menembus baterai teramanya, mungkin akan terjadi seperti itu.
Ya, eh, karena batasan fisik tersebut, biasanya algoritma kontrol AI itu harus bersifat limit web. AI harus memperhitungkan batas thermal travel, batas arus kabel, state of charge baterai, dan kebijakan algoritma. Algoritma algoritma optimal workflow harus dikombinasikan dengan aturan proteksi dan lingkup fallback deterministik. Kita harus menerapkan hierarki kontrol dari operator ke metode hingga ke operator jaringan atau DSP, serta mengintegrasi proteksi tersebut distribusi. Tentu saja ini harus dibantu dengan komposisi ekonomi untuk degradasi aset milik konsumen. Ya, bagi Indonesia kita punya keunggulan cadangan nikel yang mampu rantai pasok baterai dan kita punya peluang hilirisasi. Namun tantangan terbesar kita adalah geografi. Membangun transmisi yang terpulau atau super grid sangat mahal. Menaikkan metrik WCOE dan menghasilkan ribu-ribu transmisi baterai sinis. Karena itu, solusi yang paling pragmatis untuk Indonesia adalah distributed generation alternative grid untuk wilayah 3T, karena biasanya biaya lebih rendah, tinggi, dan independen dari masalah geopolitik bahan bakar. Untuk mengatasi peluang traffic dan open voltage, arsitektur yang saya rekomendasikan eh, adalah hybrid microgrid dengan kontrol gratis. Saya pertama sudah kontrol lokal seperti proteksi regulasi bilang lokal dan antis Islam. Yang kedua adalah microgrid kontrol proses retention koordinasi keduanya dan penanganan batasan atau constraint handling. Layer yang ketiga berada di sisi DSK atau grid operator untuk membentuk koordinasi agregat. Sedangkan operasional kebijakan kompensasi. Indikator kompensasi. Pada akhirnya, investasi kita tidak dimulai dari jargon, tapi dari indikator keberhasilan praktis sehingga menggunakan durasi pemadam di safety tentang durasi pemadam. Dengan terus untuk menurunkan nilai safety dan safety, tetapi sambil tetap menjaga agar nilai COE terukur dan umur aset kembali. Sebagai alat ukur, kita menggunakan telemetri pada trafo dan lain-lain sebagai KPI operasional. Secara keekonomian itu insentif untuk upgrade infrastruktur adalah koordinasi degradasi baterai. Ya, kesimpulan sebagai kesimpulan ada 3 rekomendasi secara teknis. Prioritas kita adalah integrasi grid, inverter, proteksi lokal, dan kontrol V2G yang limit. Secara keseluruhan kita butuh skema optimasi degradasi baterai standar untuk produktivitas. Secara strategis fokus pada pengembangan microgrid daerah 3T. Saya perlukan hilirisasi. Komunikasi transisi energi haruslah koordinatif, terukur, dan haruslah diversifikasi dan mengukur jaringan kita. Istilah kita hadir untuk mengintegrasi yang Anda bukan menjual mimpi apa saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.